Cinta berbanding terbalik. Sebuah kisah penuh dengan emosi, di mana cinta, gengsi, dan harga diri bertabrakan dalam pisaran konflik. Di episode sebelumnya, rapat memanas saat Gunawan menuduh Rudy soal masalah logistik dan membeberkan bukti. Kevin menyadari Lisa terancam dijadikan kambing hitam dan berniat melindunginya. Setelah rapat, vendor mundur mendadak. Kevin yakin itu tanda mereka mendekati kebenaran, meski resiko bagi Lisa semakin besar. Bersama sang novelis, inilah episode 30. Malam itu, ruang kerja Kevin terasa lebih sunyi dari biasanya. Sejak kasus di gudang pusat dan rapat panas yang melibatkan Rudy beberapa hari lalu, ia hampir tidak pernah pulang tepat waktu. Bahkan aroma kopi di ruangan itu terasa basi, bukan karena kopinya, tapi karena Kevin sudah terlalu lama menatap layar tanpa jeda. Jam dinding telah melewati pukul 11 malam, namun layar komputer di hadapannya masih menyarat terang, memantulkan cahaya pucat ke wajahnya yang tampak lelah. Barisan angka, kode transaksi, dan histori akses server memenuhi pandangannya. Kevin belum bergeser sejengkal pun sejak 1 jam lalu. Kursi kerjanya tetap dalam posisi yang sama, jasnya tergantung di sandaran. Dasinya sudah ia longgarkan sejak entah kapan. Di layar utama, sebuah folder proyek terbuka. Beberapa data transaksi proyek besar hilang dari sistem server pusat. Kevin menatap layar itu lama, seolah berharap tulisannya berubah dengan sendirinya. Namun tidak. Data itu benar-benar hilang, bukan terhapus otomatis, bukan rusak karena gangguan sistem, melainkan dihapus dengan akses manual. Kesimpulan itu muncul setelah Kevin memeriksa log pemulihan data dan checksum server. Tidak ada error sistem, tidak ada crash, tidak ada jejak kerusakan teknis. Ini kerja manusia. Kevin mengeraskan rahangnya. Ini bukan kelalaian, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ini disengaja. Tangannya bergerak cepat membuka histori akses jaringan. Jari-jarinya mengetik dengan ritme yang sudah sangat ia kuasai. Hasil bertahun-tahun mengelola sistem perusahaan secara langsung, bukan sekedar duduk di kursi direktur. Log keamanan muncul di layar. Waktu akses, alamat IP internal, level otorisasi, nama pengguna. Kevin memperbesar layar. Satu nama muncul. Berulang. Tenang. Konsisten. Seolah tak takut terlacak. Rudy, Master Access. Kevin menghentikan gerakan tangannya. Denyut di pelipisnya terasa jelas. Dadanya mengencang seolah ada beban berat yang tiba-tiba dijatuhkan ke dalam rongga dadanya. Sialan, desisnya. Ia berdiri mendadak dan memukul meja dengan telapak tangan hingga monitor di depannya bergetar pelan. Sialan, kenapa dia bisa akses jaringan? Sebagai direktur, Kevin tahu betul bahwa server keuangan perusahaan tidak bisa dimasuki sembarang orang. Bahkan dirinya sendiri harus melewati 2 lapis otorisasi dan approval system terpisah. Server itu dibuat berlapis justru untuk mencegah manipulasi internal. Jika Rudy bisa masuk, jika Rudy bisa menghapus data, jika Rudy bisa melakukannya berkali-kali tanpa alarm, berarti ia memang memiliki hak penuh. Hak yang kapasitor selama ini tidak pernah dipertanyakan siapapun. Kevin segera membuka database karyawan inti. Ia mengetik nama Rudy dengan gerakan keras. Layar menampilkan data lengkap, dingin, tanpa emosi. Nama, Rudy. Jabatan, Kepala Logistik Pusat. Status akses, Full System Authority. Pemberi hak akses, Ridwan Winata. Kevin terdiam. Tatapannya kosong selama beberapa detik. Baru sekarang semuanya terasa benar-benar tersambung. Proyek bermasalah, vendor fiktif, gudang pusat, rapat yang memanas, sikap defensif Rudy yang tak lagi bisa disamarkan. Semua itu bukan potongan terpisah, ini satu rangkaian. Ingatan lama kembali menyeruak, memaksa Kevin menoleh ke masa lalu yang jarang ia sentuh. Bertahun-tahun lalu, sebelum perusahaan ayahnya sebesar sekarang, Rudy bukan siapa-siapa. Ia berasal dari perusahaan konstruksi lain yang bangkrut total akibat salah kelola dan krisis proyek. Saat itu, Rudy datang ke kantor Ridwan bukan sebagai pelamar biasa, tapi sebagai pria yang nyaris putus asa. Kevin masih ingat cerita itu, meski ia tidak berada langsung di ruangan saat kejadian. Rudy datang dengan pakaian lusuh, wajah lelah dan mata yang tampak mati. Perusahaannya runtuh, semua aset disita, dan yang paling berat, ia memiliki istri dan 2 anak kecil yang harus ia nafkahi.
Gaji terakhir pun tak pernah ia terima. Ridwan kala itu sebenarnya tidak berniat merekrut siapapun. Perusahaan sedang berhati-hati, ekspansi belum stabil, resiko terlalu besar. Namun ketika Rudi dengan jujur menceritakan kondisinya, tentang anaknya yang masih balita, tentang karyawan-karyawannya yang ikut menganggur, dan tentang rasa bersalah karena merasa gagal sebagai kepala keluarga, Ridwan luluh. "Aku tidak lihat kamu sebagai aset, aku lihat kamu sebagai kepala keluarga." Kalimat itu yang dulu terdengar bijak dan manusiawi, kini bergaung pahit di kepala Kevin. Ridwan memberi Rudi kesempatan, bukan jabatan besar, bukan gaji tinggi, hanya satu meja kecil di gudang logistik. Namun Rudi bekerja jujur, rajin, dan tak pernah membantah. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Sedikit demi sedikit Ridwan mempercayainya, hingga akhirnya ketika perusahaan berkembang pesat, Rudi naik jabatan dan akses pun bertambah. Kevin mengekepal tangan. "Jadi ini balasannya." Batinnya pahit. "Ayahku menolongmu karena iba, karena kamu jujur, dan sekarang kamu anggap itu investasi yang harus dibayar." Dalam pikiran Rudi, semua ini mungkin terasa adil. Ia pernah jatuh, ia pernah diselamatkan. Ia bekerja bertahun-tahun tanpa banyak menikmati hasil. Dan sekarang saat perusahaan berdiri megah, ia merasa berhak mengambil bagiannya sendiri dengan cara gelap. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu kelanjutannya hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.